Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar array, ya. Kita belajar array, melanjutkan pembahasan kemarin. Kita kemarin membahas tentang array, ya. Bagaimana array itu berfungsi untuk menampung nilai dengan tipe data yang sama, ya. Jadi ada beberapa nilai yang dapat ditampung di dalam satu variabel dengan syarat tipe data semua value yang ada di situ sama, ya, tipe datanya sama. Maksudnya adalah ketika ada tipe data string misalnya pada value bunga kemarin, itu kan ada value-nya variabel bunga, tipe datanya string, kemudian value-nya adalah mawar, melati, sepatu, dan lainnya gitu ya. Nah, itu value atau nilai dari variabel yang ada itu tipe datanya adalah string, ya, sama-sama string. Kalau misalnya tipe datanya integer, misalnya integer, kemudian variabelnya adalah nomor, ya, berarti value yang ada di dalamnya harus berupa integer, ya, misalnya 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya, ya, seperti itu. Oke, itu yang kemarin kita bahas adalah array satu dimensi. Jadi di video ini kita akan sedikit menambahkan materi perulangan, ya. Kemarin sudah sampai perulangan for. Nah, di perulangan for, ya, perulangan menggunakan for biasanya memerlukan yang namanya deklarasi, kemudian ada pembatas dan iterasi. Iterasi ini maksudnya adalah penambahan gitu ya. Iterasi penambahan atau pengurangan juga bisa. Jadi kalau di sini, ya, di contohnya ini adalah string, ya, cars, Volvo, BMW, Ford, Mazda. Kemudian di sini adalah pernyataan perulangannya dengan for. Kemudian ada integer i sama dengan 0. Kemudian i kurang dari cars length. Kemudian iterasinya i plus plus gitu ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ya, selalu diawali dengan deklarasi int i sama dengan 0 gitu ya. Ada deklarasinya, kemudian i kurang dari cars length, ini adalah pembatasnya, ya. Jadi pembatasnya adalah ini yang tengah. Kemudian iterasinya adalah yang di akhir ini, ya, i plus plus, ya. Jadi setiap perulangan biasanya akan menggunakan format seperti ini, ya. Nah, yang akan kita bahas adalah perulangan for each, ya. For each, ya, itu akan mengulang semua elemen pada array, ya. Jadi perulangan for each ini, ya, akan mengulang semua elemen pada array tanpa harus kita berikan pembatas, ya. Pembatas yang tadi biasanya digunakan dalam for, ya. Ada pembatasnya i kurang dari cars length, ini kan harus ada ini, kemudian ada iterasinya, ya. Nah, dengan perulangan for each itu kita bisa mengeluarkan semua data yang ada, semua nilai yang ada pada variabel array, ya. Nah, sintaksnya adalah seperti ini, ya. For sama kemudian dalam kurung type variable titik koma array name. Ya. Untuk lebih jelasnya mungkin kita lihat contoh. Ya, di sini ada string, kemudian ada bracket ini, ya, kurung kotak, cars sama dengan Volvo, BMW, Ford, dan Mazda. Kemudian kita ulang dengan for string, ya. Kita bikin variabel baru yang bernama i, ya, string i,
Tapi variabel baru ini harus sama dengan tipe datanya yang ada di variabel yang kita akan keluarkan ya. Ya ini tipe data di cars ya, tipe data variabel cars ini kan string. Ya, kita bikin variabel i ini juga string. Nah, kemudian titik 2 ya. Ini array name-nya ya. Jadi variabel i ini mengidentifikasi semua yang ada di cars ya. Jadi bisa disimpulkan ini i itu sama dengan cars gitu ya. Gampangnya seperti itu, simpelnya seperti itu. Nah, awalnya adalah tulisan seperti ini ya, for string i titik 2 cars. Nah, i ini juga i ini huruf i ini bisa diganti ya, bisa x, bisa y, terserah ya. Jadi asalkan ada identifikasinya ya, i titik 2 cars. Kemudian kita keluarkan semua nilai yang ada pada i ya. Karena i ini tadi mengidentifikasi elemen pada array cars ya, sehingga apa yang keluar pada i adalah semua yang ada pada cars, semua elemen yang ada pada cars. Jadi ketika system.out.println ini dijalankan ya, dia akan mengeluarkan Volvo, BMW, Ford, dan Mazda. Ya, dapat dilihat elemen string for each yang diidentifikasi sebagai i itu akan mengeluarkan nilai dari i. Ya. Karena i ini akan adalah mengidentifikasi variabel cars, maka dia akan mengeluarkan nilai yang sama dengan cars. Dan yang keluar adalah semuanya, gitu ya. Jadi tidak perlu mengulang dengan menggunakan yang biasanya kita lakukan dengan length ini ya, dengan bantuan length ini. Tidak perlu dan tidak perlu dengan iterasinya. Oke, jadi paham ya kalau untuk perulangan for each itu gunanya adalah mengeluarkan semua ya, semua elemen dari array ya, tanpa menggunakan pembatas ya, tanpa menggunakan pembatas dan iterasi. Jadi mengeluarkan semuanya ya. Dan penulisannya pun lebih mudah ya, lebih mudah. Lebih singkat daripada yang perulangan for yang biasanya kita tulis ya. Seperti ini kan ini lebih agak panjang, harus paham ini variabelnya, deklarasinya seperti apa, kemudian batasannya seperti apa, kemudian ada iterasinya. Dengan perulangan for each kita hanya membuat satu variabel baru, kemudian variabel baru itu mengidentifikasi variabel array ya. Ya, bisa dilihat di sini kan string ini array, ada kurung kotak ya, cars. Kemudian di sini string i ini tidak ada array-nya ya. Tidak ada kurung kotaknya. Jadi dia hanya sebagai identifikasi dari variabel array cars. Oke. Jadi sorry. Ini adalah array multidimensional ya. Tadi udah kita bahas tadi pulangan for each ya. Ini sudah selesai ya kalau untuk array satu dimensi. Jadi kita akan membahas di topik baru yaitu array multidimensional ya. Jadi apa itu array multidimensional? Ya, kalau kemarin kita bayangkan array itu sebagai keranjang gitu ya, keranjang dari buah-buahan gitu. Nah, variabel array itu sebagai keranjang, maka di sini array multidimensional kita gambarkan sebagai satu rak ya. Satu rak barang ya, itu di situ ada beberapa baris, beberapa kolom juga, beberapa baris dan kolom ya. Dilihat seperti ini ada tabelnya. Ya. Ini ada kotak-kotaknya, ini adalah elemennya ya, elemennya. Dan nanti cara pengaksesannya berarti ada teknik tersendiri ya.
nggak seperti array satu dimensi. Nanti kita bahas setelah ini ya. Jadi kita pahami dulu bahwa array multidimensional ini adalah bisa dibilang array di dalam array ya. Kenapa kayak gitu? Nanti kita bahas. Jadi dia adalah gabungan dari beberapa array ya. Jadi di sini array 1 ini yang paling atas ya, berarti rak yang paling atas ini array pertama, kemudian ini array kedua, ini array ketiga ya. Oke. Berarti array pertama itu disebut nanti sebagai berarti elemennya ya. Elemennya dianggap sebagai elemen ya. Array pertama, array yang paling atas itu dianggap sebagai elemennya. Array kedua berarti dianggap sebagai elemen kedua. Ya. Array ketiga dianggap sebagai elemen ketiga. Nah, kalau kita perhatikan tadi saya bilang array pertama array pertama berarti elemen pertama. Artinya kalau kita mengakses elemen pertama itu indeksnya adalah 0 ya. Kita mengaksesnya adalah indeksnya adalah 0. Jadi indeks ini kalau yang paling atas berarti indeks 0. Yang kedua ini ya indeksnya adalah 1. Yang ketiga indeksnya adalah 2 ya. Jadi array makanya itu disebut array di dalam array. Jadi satu array ini, dua array, tiga array dianggap sebagai tiap array itu dianggap sebagai elemen ya di dalam array. Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada string, terus dilihat sini perbedaannya adalah ada tanda kurung kotak 2 ya. Kemudian variabelnya barang. Ya. Di dalamnya ada dua array ya, dua array. Ya, dua array adalah ada sepatu, sandal, bola, buku. Kemudian kayu, lampu, kertas ya. Nah, gimana kalau tadi kan contoh saya ini adalah tiga kolom ya, tiga kolom, tiga baris. Ini 1, 2, 3 gitu ya. Kalau kita tuliskan di sini string kotaknya 2, itu bukan berarti array yang ditampung hanya 2 ya. Jadi kalau mau menambahkan 3 array, 4 array gitu ya, itu tetap penulisannya seperti ini, dua tanda kurung kotak ya. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita membuat 3 array ya, 4 array gitu ditambahkan 4 kurung kotak seperti itu. Bukan seperti itu ya. Jadi menuliskannya adalah string 2 kurung kotak seperti ini, kemudian barang, kemudian ada array yang ada 2 ya. Array ada 2 itu kita lihat di sini ada kurung kurawal ya, dipisah dengan kurung kurawal, ini kurung kurawalnya, kemudian koma, di sini ada kurung kurawal lagi. Nah, kemudian di sini penjelasannya bahwa ini variabel barang menjadi sebuah array yang memiliki 2 array ya sebagai elemennya. Nah, untuk mengakses elemen dari array ya perlu menggunakan 2 pengindeksan ya, array pertama dan array kedua. Array pertama dan array kedua kita bisa lihat di sini di visualisasinya ya. Kita masukkan array-nya ini, elemen di array-nya. Nilai-nilai yang ada di dalam array itu masukkan ke dalam tabel ya. Sepatu, sandal, bola, buku, kayu, lampu, kertas ya. Jadi visualisasinya seperti itu. Nah, untuk mengakses nilai yang ada pada array pertama ya. Array pertama itu kan ada sepatu, sandal, bola, buku ya. Ini. Array kedua kayu, lampu, kertas. Nah, untuk mengakses sepatu berarti kita perlu pengindeksan 0 ya. Indeks ke 0
di baris ke-0 ya. Indeks ke-0 dari elemen yang 0 ya. Atau sebaliknya ya. Elemen ke-0 berarti ini ya, array pertama. Ya. Kemudian indeksnya adalah 0 ya. Ya selalu begitu ya. Berarti ini adalah elemen ya. Yang paling depan adalah elemen. Elemen ke-0 berarti yang atas. Indeks value-nya adalah 0. Berarti sepatu. Nah, ini kalau dilihat lagi yang selanjutnya, kalau sandal berarti elemennya 0 ya. Elemen indeks 0 berarti atas. Kemudian indeks di dalamnya adalah 1. Sandal. 0 sini yang atas 2. 0 3. Nah, yang di bawahnya ini indeks atau elemen kedua itu indeksnya 1 ya. Yang di bawahnya 1, ini 1 dia yang paling bawah. Kemudian indeks 0 ya, kayu. 1 1 ini lampu, 1 2 kertas. Oke, ini dipahami terus-menerus ya, bahwa nanti kalau untuk mengakses setiap nilai itu perlu memperhatikan elemen keberapa dan indeksnya. Nah, kalau kalian lihat di sini, yang paling depan ya, ini kan mewakili elemen ya, mewakili pengindeksan elemen atau mewakili pengindeksan array-nya ya. Array sepatu, sandal, bola, buku ini diwakili dengan 0. Ini 0, ini 0, ini 0. Kemudian array kayu, lampu, kertas itu diwakili dengan 1, indeks 1. Nah, dilihat di yang bertambah nilainya itu yang paling belakangnya ini ya. 0, 1, 2, 3. Kemudian ini 0, 1, 2 ya. Jadi untuk yang depan itu sama 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 itu kan sama ya. Yang bertambah nilainya adalah yang di kedua ini ya, pengindeksan kedua 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2. Nah, ini harus diperhatikan ya. Nanti korelasinya adalah pada perulangannya. Oke, contohnya adalah ini string ya, barang, sepatu, sandal, bola, buku, kayu, lampu, kertas. Ini kita masukkan string X sama dengan barang. Nah, kemudian kita mengakses indeks 1, 2 ya. Indeks 1 berarti array dengan elemen kedua ya. Array kedua. Ini array kedua adalah ini ya. Array kedua adalah ini. Terus saya coret-coret deh, bentar. Ya. Ini indeks 1 berarti array kedua. Ya. Kemudian indeks 2 ini indeks 2 berarti sini 0, ini kan 0, ini 1, ini 2 ya. Berarti yang di keluar di sini yang X adalah kertas. Bagaimana kalau kita mau mengakses bola, tadi udah bola ya, buku ya, buku. Berarti di sini dituliskan barang 0 ya, 0 kan berarti ya ini array pertama. Kemudian 0 dan yang ini keduanya adalah 0, 1, 2, 3 ya, buku ya. 0, 1, 2, 3, 3, 0, 3. Ya, seperti ini. Jadi kalau untuk mengakses buku kita perlu mengindeks 0, 3.
Ya, semoga cukup jelas ya. Nanti diulang-ulang lagi kalau kurang jelas. Nah, ini kita masuk ke perulangan array multidimensional. Oke. Jadi perulangan multidimensional, array multidimensional itu dilakukan, namun perlu diingat kita perlu memasukkan dua pengindeksan untuk mengakses semua. Ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang bertambah nilainya, ya, yang bertambah nilainya adalah indeks keduanya, indeks yang keduanya ya. Nah, kan kalau kan ada dua pengindeksan tuh, yang pertama dan kedua. Nah, yang berubah nilainya atau bertambah nilainya, dia iterasi adalah itu yang kedua. Nah, kita lihat di sini integer ya. Integer variabel my number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, dipisahkan ini 1, 2, 3, 4, ini adalah array pertama, 5, 6, 7 array kedua. Oke. Array pertama berarti diakses dengan indeks 0, array kedua diakses dengan indeks 1 ya. Kemudian di sini kita tuliskan perulangan for integer i sama dengan 0, kemudian i kurang dari my numbers length. Ya, my numbers length untuk di sini itu paling dianggapnya itu array yang paling panjang ya. Array yang paling panjang maksudnya di sini kan 1, 2, 3, 4, di sini ada 4 elemen ada 4 value. Oke. Nah, yang satunya array kedua itu ada 3 value. Maka my number length ini pasti adalah 4 ya. Jadi panjang dari variabelnya 4. Kemudian for i integer j sama dengan 0, j kurang dari my numbers i. My numbers i dot length ya. Kenapa my numbers i dot length? Karena di sini nanti adalah j ini ya mengacu pada jumlah i nanti, apa namanya, angka yang ada pada i. I ini kan akan bertambah terus ya, yang di atas ini akan bertambah terus ya. Ini pertama adalah 0, kemudian 1, 2, 3, 4 ya. Jadi sehingga J ini ya cukup mengacu pada pertambahan angka pada variabel I. Kemudian dia bertambah juga nilainya. Nah, kemudian dikeluarkan sistem out println my numbers I J ya. Coba kita lihat di link ini. Ya. Jadi kita lihat di sini yang keluar adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, mengapa bisa seperti ini? Ya, kalau kita lihat berarti I ini adalah menggambarkan, saya salah menjelaskan. Jadi my number length itu adalah jumlah elemen ya, ya. Tadi saya salah berarti. My numbers.length itu menggambarkan jumlah elemen ya. Jumlah elemen pada array my numbers itu kan 2 ya. Ini yang ini sama yang ini kan 2. Maka penambahannya ya, penambahan i ini, penambahan yang ini ya, itu hanya 0 dan 1. 0 dan 1. Karena diawali dengan 0 ya. 0. Nah, kan my number length ini 2 ya. Coba kita ganti aja ya misalnya. Ini 2.
gini aja ya, 2. Ini salah ya, penulisannya salah, tapi ini supaya kalian paham di sini agak dipisahin deh. Jadi myNumbers.length ini ya, ini sama dengan 2 nilainya nanti. Karena ada 2 elemen ya, elemen ini array 1 dan array kedua, ini array kedua. Nah, I itu kan dari angka 0 ya, diawali dari angka 0. Nah, kemudian kalau dia bertambah I-nya, dia menjadi 1. Nah, kemudian kalau nanti diulang lagi, dia akan bertambah nilainya 2. Nah, kalau udah 2, dia stop. Nih, berarti yang 2 ini nggak termasuk dalam perulangan. Berarti dia maksimal antara 0 sampai 1 saja. Jadi, penambahannya 0 sama dan 1. 0 dan 1. 0 dan 1. Oke dia, 0 dan 1. Nah, 0 dan 1 itu masuknya di sini 0, nanti misalnya berarti ini 0 ya. Kemudian ini 1. Nah, untuk yang J ini kita mengidentifikasi banyaknya elemen pada numbers I ya. Pada variabel myNumbers I. Variabel myNumbers I. Artinya J ini akan mengakses myNumbers 0. myNumbers 0 itu kan panjangnya 4 ya. myNumbers ini kan misalnya J tadi 0 ya. Ini 0, ini 0 ya. 0. Nah, ketika ini mengakses myNumbers 0 length, ini jadi hasilnya adalah 4. Nah, ketika ini mengakses 1, ini 1 juga, dia hasilnya adalah 3. Ya. Sehingga nanti pertambahan nilainya di sini J-nya itu adalah 0 sampai 3, 0 sampai 2 berarti ya. Karena 3 itu kan tidak terpakai ya, tidak sesuai dengan kondisi. Nah, kalau di sini tadi 4 ya, berarti 0 sampai 3. Maksudnya adalah 0 sampai 3 itu berarti ini indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2, indeks ke 3 itu akan terpanggil semua di sini ya. 0 sampai 3. Ini indeksnya tadi 0 misalnya. Indeksnya 0 ya benar. Indeks ke 0 ini adalah array-nya. Ya, indeks 0 array pertama ini. Indeks array kedua itu 1 ya. Di sini 0 sampai 2 ya, indeks 0 sampai 2, 0 1 2 gitu ya. Ya, maka nanti berarti kalau kita tadi tuliskan seperti ini ya, dia akan menampilkan semua nilai yang ada pada array myNumbers. Oke. Ya, itu saja penjelasan hari ini di mata kuliah Alpro ini. Semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di grup WA ya. Nanti saya akan jawab di sana. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.